Halo teman-teman semuanya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Go Giver. Ini sudah adalah video yang ke berapa? Ketiga atau keempat. Dan kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan eh, masuk ke dalam law yang pertama. Dan sesuai juga dengan janji saya bahwa saya akan menggunakan infografik yang dibuat oleh Reading Graphic. Ya, jadi ini bukan saya yang buat, tapi ini dibuat oleh Reading Graphics. Demi video ini, ya saya berlangganan dengan Reading Graphic ini agar bisa menampilkan tampilan yang jauh lebih bagus daripada cuma sekedar coret-coret di papan tulis kosong. Ya, menarik ya. Jadi pembelajaran kita seharusnya akan jadi lebih menarik, lebih informatif, lebih enak dilihat mata. Seharusnya ini membuat teman-teman jadi lebih semangat belajarnya. Good, ya. Jadi ada dua macam infografik ya. Jadi yang pertama adalah yang gambar secara keseluruhan seperti ini, bagus kan gambarnya ya. Saya suka sekali, jujur. Nah, dan jujur juga saya mengatakan bahwa saya tidak bisa membuat membuat satu hal seperti ini. Saya nggak punya bakat di situ sehingga perlu bantuan orang lain untuk membuat tampilan yang seperti ini. Aduh, bagus banget lah ini ya. Semoga saya tidak kena copyright sekali lagi, teman-teman. Saya harus mengakui dulu bahwa ini bukan saya yang buat adalah ini namanya Reading Graphics ya. Nanti kredit mungkin saya harus kasih ke Reading Graphics. Nggak boleh ngaku-ngaku bahwa ini punya saya. Jadi saya menggunakan Reading Graphics ini berlangganan, membayar bukan gratisan, bukan bukan download gratis, enggak, ini semuanya berbayar untuk supaya bisa menampilkan gambar yang cukup bagus ini. Bagus ya. Nah, nanti ada law-nya, teman-teman. Nanti kita akan bahas law, ya. Tentu saja kita akan bahas law-nya satu persatu, ya. Setiap hari kita akan bahas. Saya akan percepat itu nanti pelan-pelan. Sekarang di awal kita nggak langsung ngebut dulu. Kita hari ini membahas law yang pertama, ya. Jadi nanti ada 5 law. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya kecilin dulu ya sedikit ya. Nah, di sini ya. Ada 5 law. Yang pertama adalah law of value. Yang kedua adalah law of compensation. Yang ketiga adalah law of influence. Yang keempat adalah law of authenticity. Dan yang kelima adalah law of receptivity. Nah, ini nanti akan kita bahas semua satu persatu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ini bukan preview. Saya tidak mau buang-buang waktu teman-teman ya, dengan nanti ujung-ujungnya kalau mau tahu lebih detail silakan ikut kelas berbayar saya misalkan. Ini nggak ada seperti itu. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin memberi, jangan tanggung-tanggung totalitas. Bahkan kalau perlu sampai mengeluarkan modal loh untuk supaya tampilannya jadi lebih bagus ya. Saya sendiri sudah baca bukunya, jadi kalau teman-teman belum baca bukunya, cari aja di internet pasti ada ya. Saya nggak tahu apakah bahasa Indonesia ada apa enggak. Jadi saya sudah membaca, jadi saya bukan cuma sekedar bermodalkan ini, ya. Saya sudah membaca buku ini, saya membuat catatan versi diri saya sendiri juga untuk setiap law-nya, ya. Meskipun berbeda dengan ini, tapi saya rasa ini cukup mewakili, cukup bagus, ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini gambaran aja, jadi kita segera akan memulai, ya. Kita lihat ini tampilan cukup bagus sekali. Nah, ini jadi ceritanya adalah perhatikan di sini kalimat intro dulu sejenak ya, nanti pasti masuk ke law yang pertama. Dikatakan bahwa dalam kompetisi sekarang yang sangat brutal ini, ya, semua orang ini akan berusaha untuk menghasilkan lebih, earn more, ya, dan mencapai satu hal sukses yang sangat luar biasa. Ya, kita semua ingin ya, dan buku ini menawarkan sebuah alternatif untuk mencapai sukses, tapi tidak dibangun berdasarkan uh, meminta ya, tapi memberi. Ya, ini yang serunya di sini. Jadi bagaimana kita membangun sukses dengan cara memberi dan kemudian menambahkan value pada orang lain. Ini penting sekali teman-teman. Silakan Anda boleh catat. Jadi fokus dari buku ini adalah atau ide yang disaringkan dalam buku ini adalah bagaimana kita ini membangun kesuksesan dengan dasar ya, dasar kita adalah dari memberi dan kemudian kita juga dengan cara menambah value bagi orang lain. Ya, ini artinya kalau kita ngomong win and lose, jadi kita nih lose duluan, baru win belakangan. Bukan win duluan, baru win lagi nanti belakangan. Nggak bisa. Ya, sudah saya kasih contoh, sudah kasih intro berulang kali ya. Perhatikan, fokusnya adalah giving, ya, memberi dan menambah value bagi orang lain. Apa Pak maksudnya menambah value bagi orang lain? Seperti yang saya lakukan sekarang. Contohnya paling sederhana. Ya, saya rencananya
membuat video ini tidak perlu dengan macam-macam, udah tinggal dipakai PDF dari website resminya, pasti aman. Dan kemudian saya juga sudah punya catatan yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Tinggal pakai papan tulis kosong seperti biasa, ya. Ya udah selesai. Toh ya ini saya juga nggak dapat keuntungan. Iklan YouTube berapa sih? Member saya lo cuma berapa? View saya cuma berapa? Nggak dapat keuntungan apapun, boleh dikatakan kecil sekali. Saya bukan Deddy Corbuzier kan, betul ya? Kalau Deddy Corbuzier lihatnya million-million lah, itu baru worth it. Saya enggak, ya. Tapi saya menambahkan value. Saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana caranya supaya saya bisa memberi lebih banyak lagi. Bukan cuma membuat video ini ogah-ogahan, bukan cuma membuat energi, membuang-buang energi, membuang-buang waktu saya untuk menerangkan ini, memberikan value pada teman-teman semuanya di sini. Bukan cuma itu, ada lagi nggak? Bisa lagi, apa lagi yang bisa kita tingkatkan lagi? Nah, itulah prinsip yang saya pelajari dan saya praktekkan dari Go Giver ini. Bagaimana kita memberi, ya memberi, oke, dan menambah value. Jadi bukan cuma memberi, tapi kita memberinya ada value-nya dua. Tambahkan value-nya. Kalau orang lain membuat videonya asal-asalan, ya atau orang lain membuat video pamrih, ujung-ujungnya jualan ini, jualan itu, sekali lagi ya, nggak ada yang salah dengan jualan, nggak ada. Oke, boleh jualan, boleh, nggak semuanya gratisan seperti ini, nggak loh ya. Anda jangan salah persepsi juga seolah-olah seperti orang berjualan pasti bersalah, enggak. Ya, tapi perhatikan di sini adalah adding value-nya. Nanti dijelaskan, tidak ada yang salah dengan berjualan, tidak ada yang salah dengan menjual apapun, mencari keuntungan dari situ, nggak ada yang salah. Harus diingatkan. Oke, tetapi pastikan ketika Anda menjual sesuatu, pastikan Anda memenuhi kriteria yang akan kita bahas nanti di kelas ini. Ya, oke, lanjut. Maka dia juga membuat sebuah aturan-aturan, ya. Aturan-aturan ini yang kita sebut sebagai aturan rahasianya atau intisari dari Go Giver ini dibuat untuk membantu bisnis Anda meningkatkan sales dan profit. Ya, tetapi kita justru ini juga berlaku buat semuanya, sudah kita bahas kemarin ya. Jadi apa yang Anda lakukan atau law yang kita pelajarin ini bukan cuman bisa bukan bisa bukan cuman sekedar bisa meningkatkan sales, meningkatkan profit Anda nanti, tapi juga bisa berlaku bagi bagaimana meningkatkan hubungan pertemanan atau relationship dengan pasangan, dengan teman, dan juga sukses dalam hidup itu sendiri. Kuncinya adalah memberilah. Ya, memberilah, bukan cari untung dulu. Ya, nanti keuntungan akan datang dengan sendirinya. Anda nanti akan belajar di nomor 1. Ya, rule nomor 1. Bahwa keuntungan datang sendiri. Dan sekali lagi, memberi tidak melulu atau tidak selalu berharap bahwa oke, akan saya dapat keuntungan. Sometimes nggak dapat. Ya sudah, saya memberi untuk memberi. That's it. Nah, nanti lanjut ya. Good. Ceritanya adalah Go Giver ini adalah sebuah fable, ya. Ya, buah fable. Artinya ini sebuah cerita hayalan. Jangan tanya, Pak, di mana itu namanya Joe? Itu kapan kejadiannya? Sumbernya di mana? Enggak ada. Ini cuma cerita hayalan. Oke? Karena itu kalau teman-teman meragukan ilmu ini boleh, boleh. Nggak suka pada ilmu ini boleh. Setuju. Apakah boleh Pak saya berbeda? Boleh aja. Bolehkah menentang ilmu ini? Boleh. Meskipun disebut dengan law. Ya, itu dia adalah menceritakan tentang seorang yang bernama Joe dan kemudian dia ingin mencapai sukses dan dia belajar dengan seorang yang namanya Pindar, ya, dan kemudian dia belajar bagaimana Pindar ini bisa membuat uang, ya, dan rahasianya ada di memberi. Memberi yang bagaimana? Ada 5 hukum, ya, supaya kita bisa meraih sukses dengan cara memberi ini. Ada 5 hukumnya. Nanti kita pelajari, kita akan masuk hukum yang pertama. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya, kita harus memahami satu persatu sehingga Anda bisa memahami ya. Nah, perhatikan di sini by the end of the week ya, setelah Anda berhasil memahami ini semua, menguasai ini semua ya, kalau Anda sudah ngikutin video ini, sama juga harapannya adalah Anda akan belajar tentang bagaimana dahsyatnya memberi. Kemudian Anda juga belajar memahami bahwa kalau kita menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, ya mengutamakan kepentingan orang lain dulu, dan kemudian selalu menambahkan value bagi orang lain, maka Anda akan mengalami sebuah return yang tidak pernah Anda ekspektasi. Ya, ini kata kuncinya ya.
Jadi kalau Anda akan mempelajari the power of giving, kekuatan dari memberi, dahsyatnya memberi. Ya, bagaimana itu maksudnya? Mengetahui atau benar-benar memahami bahwa kalau kita menaruh kepentingan orang lain di atas dulu, di atas kepentingan pribadi, mengutamakan itu, kemudian secara terus-menerus menambahkan value, ya, others interest, adding value dalam hidup mereka, maka Anda akan terus-menerus akan mengalami yang disebut dengan unexpected return. Anda nggak pernah tahu kapan Anda dapat return. Ya, sama juga sekarang. Kalau saya mau jujur sekarang, saya sekarang memberikan ini secara totalitas. Saya nggak tahu kapan saya dapat return. Kalau Anda mungkin merasa bermanfaat, suatu saat saya buka kelas misalkan kita nggak tahu. Atau suatu saat saya jualan buku, ya Anda pernah mendapatkan sesuatu dari saya. Benar? Saya memberi dulu. Memberi dulu. Sehingga suatu saat saya berjualan. Boleh nggak saya berjualan? Boleh. Bukan berarti itu kemudian, oh giving Pak, giving semuanya free, giving kan. Enggak. Tapi sebelum berjualan, pastikan saya punya produk, pastikan sebelumnya saya sudah pernah memberi dulu, ya terus menerus, pastikan saya juga adding value, pastikan saya mengutamakan kepentingan orang banyak dulu, ya terus menerus memberikan value dulu, baru kemudian saya bisa mendapatkan unexpected, ya tidak expected return yang tidak disangka-sangka. Oke, ya bisa dipahami ya. Nomor satu, pastikan Anda memberi dulu, bukan menerima dulu. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan rumus dagang ya. Kalau orang rumus dagang kan berpikirnya, wah saya kalau bisa kulak 100 dapat 200 gitu. Wah saya maunya belum orang minta suruh membeli dari saya punya toko misalkan. Ya sulit kalau Anda tidak dikenal, orang tidak tahu bagaimana kualitas Anda, ya akan sulit orang mau membeli dengan harga mahal ya. Supaya Anda bisa dikenal bagaimana? Ya, buatlah konten. Memberilah. Apa isi kontennya? Memberi. Udahlah, jangan mikir, wah Pak, saya mau jadi YouTuber, saya mau cari view seperti Deddy Corbuzier, supaya nanti bisa langsung dapat duit banyak. Itu kan impian halu. Ya, siapa yang mau lihat video Anda? Video saya aja sedikit kok yang lihat. Ya, tapi maksudnya begini. Maksudnya adalah motivasi awal supaya Anda bisa dikenal itu adalah dengan cara Anda perbanyaklah memberi. Memberi terus saja belum tentu bisa sukses, jaminan sukses. Tapi kalau Anda terus-menerus memberi, bukan cuma memberi, tapi saya juga continuously secara terus-menerus saya memberikan adding value terus. Kemudian, oke, saya juga mementingkan kepentingan yang lain, saya niatkan betul-betul, saya hari ini harusnya santai-santai nonton TV, saya buat video ini, saya niatkan betul-betul, saya persiapkan dulu, saya buat videonya, saya buat catatan dulu sebelumnya. Ya, bukan cuma asal-asalan, ya buatkan supaya benar-benar bisa bermanfaat. Maka suatu saat saya nggak tahu kapan itu, dan ini bukan motivasinya, tapi sooner or later, cepat atau lambat, saya bisa mendapatkan return yang unexpected. Kita nggak pernah tahu. Dan sekali lagi harus original ya. Ya, something that is genuine. Jadi artinya jangan kelihatan sekali kalau kamu needy, ya needy, wah kelihatan membuat tapi pamrih, kelihatan sekali caranya kamu menyampaikan itu seolah-olah ada yang kamu tutup-tutupi lah. Itu namanya tidak genuine. Ya, kalau itu namanya Anda tidak bisa memenuhi ini juga ya, bahwa Anda tidak mementingkan kepentingan orang banyak dan kemudian Anda juga tidak bisa memenuhi bahwa continuous adding value. Maka unexpected return juga pasti akan sulit. Perhatikan ya, kalimat unexpected return artinya return yang tidak kita sangka-sangka. Jadi Anda nggak bisa memprediksi, habis ini saya dapat return dari mana ya? Enggak. Mungkin Anda berpikir, habis ini saya akan dapat return dari A. Ternyata dapatnya dari B. Ternyata dapatnya dari C. Mungkin Anda memprediksi, wah nih habis ini dia mau jadi klien saya. Ternyata dia nggak jadi klien saya sekarang. Ternyata 3 tahun kemudian dia baru jadi klien saya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau sekarang saya sudah punya harapan, berpikir bahwa, kalau saya berbuat baik, dia akan jadi klien saya. Maka suatu saat dia tidak jadi klien saya, maka saya berhenti memberi value. Kalau Anda sudah berhenti memberi value, maka unexpected return juga tidak terwujud. Paham maksudnya? Ya, jadi kata kuncinya adalah utamakan putting other interest dan kemudian continuously adding value to their life. Oke, ini adalah 5 hukum suksesnya dengan cara memberi ya. Ya, dan sebelumnya intro sedikit aja seperti ini ya. The most people are hesitant to give because they are afraid of being taken advantage of. Kenapa orang takut memberi? Nah, ini penting sekali ya. Kenapa sih Pak? Kalau semua orang tuh tahu kalau memberi itu akan membuat
membuat semuanya akan jadi lancar, membangun momentum. Semua orang tahu. Tapi kenapa sekarang orang takut memberi? Karena orang biasanya itu takut kalau nanti kita sering memberi, nanti kalau dimanfaatkan bagaimana? Ya, ini saya sendiri pun juga mengalami seperti ini. Karena itu ya, nanti Anda akan belajar law-nya. Di salah satu law itu Anda akan diajarkan memberi ya cuma untuk memberi. That's it. Kalau Anda memberi untuk mengharapkan return, mengharapkan supaya kalau saya memberi ini nanti kelas saya laku. Kalau saya memberi ini nanti supaya orang-orang ikut seminar saya, supaya buku saya laku. Kalau Anda melakukan ini, kalau saya melakukan ini untuk seperti itu, maka saya akan semakin takut untuk memberi karena nanti ada orang berpikir, oh cepat nanti kalau saya kena ilmu gratisan, kalau orang-orang yang gratisan bagaimana? Kalau nanti ternyata mereka cuma mau ikut kelas gratis saya aja gimana? Kalau ternyata mereka curi ide saya bagaimana? Sehingga orang takut untuk berbuat baik karena mereka tuh juga takut nanti jangan-jangan kebaikan saya akan dimanfaatkan. Orang baik dan orang bodoh bedanya tipis. Anda pernah tahu dengar itu? Ya, orang baik dan orang bodoh itu tipis bedanya. Jadi kalau sekarang kita itu terlalu banyak memberi, nanti orang tidak akan menghargai. Ya, Anda akan merasa disia-sia, Anda akan merasa dimanfaatkan. Ya, betul. Itulah alasan kenapa orang tidak mau memberi. Ya, itulah alasan kenapa tidak memberi. However, ya, tetapi people tend to treat you the way you expected to be treated. Wow. Orang cenderung akan memperlakukan kamu seperti apa yang kamu ingin dilakukan, ingin kamu diperlakukan. Ya, jadi kalau kamu ingin dihormati, maka kamu kalau menghormati orang, biasanya orang lain juga akan menghormati kamu. Yes. Ya. Jadi ingat ya, ini kata-kata penting sekali. People tend to treat you the way you expected to be treated. Orang akan memperlakukan kamu seperti apa yang kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau misalkan sekarang, Pak, saya sudah berbuat baik, Pak. Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh orang ini. Seolah-olah mereka memanipulasi saya, memanipulasi kebaikan saya. Itu kemungkinan besar terjadi karena di dalam hati kecil kita sendiri yang ingin diperlakukan seperti itu. Cuma kita selalu cari orang lain yang dengan kambing hitam. Karena sekali lagi, kebanyakan orang lain akan memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu ingin diperlakukan. Oke, paham ya? Jadi kalau saya kasih tambahan ilmu, dapat dari bukunya ini juga, ya, adalah seperti ini. You get what you expect. You get what you expect. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. What you focus on is what you get. Apa yang sedang kamu fokuskan, itulah yang kamu inginkan. Ya, paham ya? You got what you expect. Kalau kamu sekarang mengekspek satu hal yang berlebihan, satu hal di mana saya ingin cari keuntungan dari orang lain, maka orang lain pun akan mengambil keuntungan dari kamu. Oke, catat ya. You get what you expect. Ini saya dapatkan dari bukunya ya. Di sini mungkin nggak ada, tapi saya tambahkan. You get what you expect. Ini bukan saya yang ngomong. Di dalam bukunya ada. You get what you expect. What you focus on is what you get. Apa yang menjadi fokus kamu, itulah yang kamu dapatkan. Ya, karena itu Pindar mengatakan di sini, ya, the world treats you more or less the way you expect to be treated. Ya, you get what you expect, betul? Ini terjemahannya kan? Ya, jadi kalau kita bilang dunia nih memperlakukan kamu kurang lebihnya adalah sama seperti kamu berharap bagaimana kamu ingin diperlakukan. Bagaimana kamu perlakukan orang lain, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau kamu sekarang ingin cari keuntungan, wah saya pokoknya Pak ingin cari keuntungan terus, ya maka dunia pun akan mencari keuntungan juga dari kamu. Ya, ini menjawab pertanyaan seperti ini. People tend to treat the way you expect to be treated. Kenapa orang tuh akan memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu ingin diperlakukan. Ya, ini jawaban. Kalau kamu berpikir bahwa wah saya sering people take advantage on me. Orang sering cari keuntungan dari saya, dari kebaikan saya, maka yang jadi salah adalah mungkin ekspektasimu salah dari kamu berbuat kebaikan itu. Renungkan ini ya. Ya, renungkan ini. Ya, jadi sekarang ini akan berubah menjadi self-fulfilling prophecy. Ya, ini ada menjadi ya sudah, ini sesuai kan dengan apa yang Anda inginkan. Pastikan itu. Giving first is like adding logs before expecting the fire to burn, or putting your capital before expecting to get interest.
You need to give first to receive later. Ya, jadi kamu memberi itu sama seperti kamu naruh kayu dulu sebelum nantinya dibakar. Siapkan kayunya. Kalau bisa bikin api unggun, siapkan kayunya dulu. Nanti sebelum itu dibakar. Karena begini, percuma. Anda sudah siap apinya, kayunya nggak ada. Ya percuma. Ya, jadi ibaratnya kita menabung kayunya dulu nih. Kalau kita mau bikin api unggun, kita nabung kayunya dulu. Atau Anda sekarang naruh investasi kapitalnya dulu sebelum mendapatkan hasil. Mendapatkan bunga. Mendapatkan profit. Ya, kalau Anda nggak pernah naruh kapital, ya gimana bisa dapat profit? Nggak bisa kan? Nah, maka intinya adalah Anda harus memberi dulu, akan menerima kemudian. Ini penting ya. Memberi dulu, menerima kemudian, dan menerima ini adalah satu hal yang otomatis. Kita nggak pernah tahu. Kalau Anda sekarang fokus pada menerimanya, ya ini ada receive, ada give. Ya, sekali lagi, kita give-nya di now, saat ini. Receive-nya later, ya ini di masa depan. Mana yang lebih gampang diprediksi? Yang gampang diprediksi adalah now, saat ini. Ini yang Anda lakukan sekarang. Saya memberi dulu. Menerima yang kapan? Nggak tahu. Jangan fokus pada satu hal yang tidak Anda ketahui. Betul kita bisa punya harapan. Betul Pak, saya melakukan ini supaya dapat ini. Betul, boleh. Boleh. Itu nggak salah. Betul. Ya. Tetapi kalau sekarang Anda fokusnya itu terus, maka apa yang terjadi? Ingat, di future anything can happen. Betul? Ini semua dalam bentuk possibility. Semua adalah kemungkinan. Kemungkinan. Kita nggak tahu. Ya, bisa iya, bisa nggak. I don't know. Dan saya nggak bisa memprediksi itu. Iya, saya bisa merencanakan. Tapi kadang-kadang hidup suka bercanda. Saya kepengennya A, ternyata akunnya B. Saya pikir orang ini akan jadi klien saya. Saya sudah kasih kebaikan banyak sama dia. Ternyata apa yang terjadi? Dia nggak invest. Tapi saya terus kasih kebaikan. Yang invest temannya dia. Apakah itu dalam pemikiran saya? Dalam proyeksi saya? Enggak juga. Ya, dia nggak invest, suatu saat ada temannya dia bilang, aduh, gue lagi butuh orang yang ngerti saham nih. Ya, lu ada temen nggak? Ada nih, gue punya temen. Ya, saya direkomendasi kenapa? Karena saya, betul sekali, karena saya selalu memberikan value berkelanjutan. Pada saat saya memberikan value, kalau sekarang saya berpikirnya, wah, saya harus menerima kapan nih saya mau menerima? Ya, saya nge-give terus nih, kapan saya mau terima? Maka saya akan berhenti memberikan value pada dia. Benar? Ya, ingat rumusnya ya. You need to give first. Ya, give ini gampang dilakukan. Sekarang ini yang sedang saya lakukan sekarang, saya memberi pada teman-teman tentang sebuah ilmu yang sangat luar biasa dan saya memberinya plus adding value, nggak tanggung-tanggung, nggak pakai embel-embel ini itu. Saya berikan secara totalitas, saya berikan tenaga saya berikan waktu saya, bahkan saya juga berlangganan untuk membuat penampilan jadi lebih bagus. Apakah saya menerimanya sekarang? Enggak. Enggak. Kapan menerima? Nggak tahu. Tapi memberi ini membuka momentum, betul? Membuka opportunity yang saya nggak tahu kapan. Sama seperti ini, berarti saya seperti ngumpulin kayu dulu sebelum nantinya kayu ini saya bakar untuk bikin api unggun. Kalau kayunya nggak ada, apa yang mau dibakar? Ya, atau kayunya cuma sedikit, apa yang mau dibakar? Dan sekali lagi kita nggak tahu kapan bakarnya. Yang penting sekarang sediakan kayunya dulu. Ini yang tidak dipahami oleh orang pada umumnya karena mereka berpikirnya, wah, gue pokoknya mau cepet-cepet ambil hasil, mau cepet-cepet ambil hasil, apa-apa mau instan, ya. Sehingga Anda maunya receive first, give later, gitu kan? Nanti ya kalau sudah kaya raya baru saya nanti nyumbang. Nanti ya kalau saya sudah kaya raya baru bikin seminar gratis. Sekarang kan saya masih kekurangan. No. Ya. Nanti ya kalau saya sudah sukses, nanti ya kalau saya itu kan dia bilang receive first and then give later. Nggak bisa teman-teman, jangan dibalik. Jangan dibalik. Give first, receive later. Selalu ingat ya, give itu di now. Give ada di mana? Now. Berarti you are in control right now. Saat ini, sekarang ini. Kamu megang kontrolnya sekarang ini. Ya, lalu kemudian receive later. Ya, kamu menerima kemudian. Kapan Pak nerimanya? Nggak tahu. Kalau kamu fokusnya ke kapan, maka kamu akan berpikir, wah, gue lagi dimanfaatkan terus nih. Orang-orang cuma mintanya gratisan. Saatnya gue buka kelas, nggak ada yang ikut. Ya. Wah, ini mereka cuma take advantage on me. Ya, kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Karena fokusnya pada receive, bukan fokusnya pada give. Karena itu dikatakan kalau kamu ingin mendapatkan income yang tidak pernah kamu expected, ya memberilah terus. Kamu nggak akan pernah tahu kapan buahnya itu muncul. Tapi kalau kamu tidak pernah memberi,
Ya, Anda tahulah jawabannya seperti apa. Keren ya? Oke, sudah berapa menit nih? Ya, saya stop lah videonya sampai di sini, 25 menit udah. Ya, tadi ada intro, tapi habis ini saya langsung sambung. Ini saya cut supaya kelihatan bagus saja. Habis ini saya sambung lagi, jadi Anda nggak perlu nunggu besok pagi. Langsung kita sambung ke law yang nomor 1 adalah law of value, supaya pembahasan kita jadi lebih bagus. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Langsung saya buat setelah ini. Good? Thank you. I love you all. Bye.